Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Gimana kabar hari ini? Hari ini kita akan belajar lagi ya, bertemu dengan saya, Kak Valin. Di sini kita akan membahas untuk melanjutkan pertemuan yang kemarin ya. Sebelumnya kakak akan share screen terlebih dahulu. Share screen terlebih dahulu ya. Oke. Apakah share screen kakak sudah terlihat? Sudah ya? Oke, hari ini kita akan belajar tentang integral. Mungkin kalian sudah pernah belajar integral itu di SMA. Di kelas 10 juga menemui integral, di kelas 12 juga menemui integral. Oke, integral itu yang kalian tahu, integral itu dibagi menjadi dua. Integral itu ada dua ya anak-anak ya. Integral itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah integral tentu. Integral tentu. Dan yang kedua itu adalah integral tak tentu. Integral tak tentu. Oke, sebelum membahas ke integral tentu dan integral tak tentu, kita harus mengetahui konsep atau bentuk umum dari integral itu ya. Oke, misalkan adalah bentuk umumnya integral itu adalah A, integral dari batas bawah, 0, batas atasnya adalah B, fungsi dari X, dx. Ini adalah bentuk umum dari integral. Nah, bentuk umumnya dari suatu integral. Ini adalah, kalau ini adalah lambang dari integral. Lambang integral ya, lambang integral. Kemudian A ya, A itu apa di sini? A itu sebagai apa? A adalah nilai integralnya. Nilai integral. Integral. Dari fungsi ya. Dari fungsi X-nya. Dari fungsi f(x) ya. Sedangkan 0 dan B itu adalah apa di sini? 0 dan B adalah batas dari integral. 0 adalah batas bawah, batas dari integralnya ya. Integral. 0 adalah sebagai batas bawah dan B adalah batas dari atas dari integral itu ya. Kalau fx itu apa di sini? Fx itu adalah fungsi yang akan dicari atau yang akan diintegralkan. Fungsi yang diintegralkan ya. Kalau dx adalah apa? Dx itu apa di sini? Variabel. Variabel yang diintegrasikan. Nah, ini adalah bentuk umum dari integral. Baik. Integral yang pertama adalah kita akan belajar tentang integral tentu. Kenapa Kak kok ada namanya integral tentu dan integral tak tentu ya? Kita akan belajar opsi yang pertama adalah belajar tentang integral tentu. Integral tak tentu ya. Integral tak tentu itu apa Kak? Integral tak tentu. Integral tak tentu itu apa? Ada yang bisa? Saya belum bisa, Kak. Oke, kita akan bahas ya. Integral tak tentu adalah jenis integral ya yang hasilnya apa? Yang hasilnya yang hasilnya gimana? Masih berupa fungsi. Hasilnya masih berupa fungsi. Itu adalah contoh dari integral tak tentu. Berarti hasilnya masih berupa fungsi dalam apa? Dalam variabel tertentu. Variabel tertentu. Itu adalah suatu integral. Nah, sedangkan jenis-jenis dari integral tak tentu apa macam-macamnya itu ya. Yang pertama itu ada sebagai berikut. Ketika ada integral x dx, maka berubah menjadi apa? Fungsi x
ditambah dengan C. C di sini adalah konstantanya. Ya, ada bentuk-bentuk atau sifat-sifat integral tak tentu yang lain. Yang apa saja ya, Kak? Coba kita akan pelajari ya. Ketika ada integral X pangkatkan N dx. Nah, di sini adalah kita akan mengintegralkan ya, dirubah. N ini adalah suatu pangkat ya, berarti satu berubah menjadi satu per X plus satu. X pangkatnya adalah bertambah satu. N ditambah satu plus C. Nah, ini adalah bentuk integral yang tertentu yang kedua. Kemudian ada lagi bentuk integral apa? Ketika integral dari K dikali dengan fx ya, dx, maka kita akan mengeluarkan K-nya ini. K-nya kita keluarkan ya. K integral dari fungsi fx dx ya, fungsi dari fx dx. Dengan apa? Dengan K, ya kan? Dengan K adalah suatu konstanta. Paham sampai sini? Ini adalah suatu integral tak tentu. Ada lagi sifat yang ketiga ya. Sifat yang ketiga itu adalah ketika ada integral tak tentu, integralnya adalah fungsi dari X ditambah, boleh plus atau minus ya, boleh ketika ada operasi penjumlahan juga boleh, pengurangan juga boleh ya. Gx ya kan, dx. Maka integralnya berubah menjadi apa di sini? Integralnya berubah menjadi fx ya kan, dx plus minus dari apa? Gx dx ya. Paham sampai sini? Integral dari gx ya ini ya. Paham sampai sini sifat-sifat dari integral tak tentu? Oke. Untuk memahami kakak biar ngerti udah paham belum konsepnya untuk mencari limit, kita akan berlatih soal ya. Oke. Kita akan masuk ke dalam contoh latihan soal. Coba ya. Soal yang pertama ya kan? Nah, ketika ada suatu soal integral dari X plus 5 ditambah dengan X negatif 1 dx. Nah, ini adalah salah satu contoh dari integral tak tentu. Karena dia nanti penyelesaiannya masih berbentuk fungsi atau berbentuk X. Dan dia tidak mempunyai batasan ya. Tidak ada batasan bawah atau batasan atas untuk kita substitusikan. Maka ini dinamakan dengan integral tak tentu. Ya. Ketika ada soal seperti ini, apa yang kita lakukan? Kita kalikan terlebih dahulu ya, anak-anak ya. Kita kalikan. Maka kita kalikan. X ditambah dengan 5 dikali dengan X negatif 1. Kita kalikan. Seperti biasa. Ya. X dikalikan dengan X menghasilkan apa? X kuadrat. X dikali dengan negatif 1 menghasilkan negatif X ditambah apa? 5 ditambahkan X berapa anak-anak? Iya, plus 5X. Kemudian ini menghasilkan apa? Negatif 5. Ya, ketemunya adalah X kuadrat negatif X plus 5X apa hasilnya? Plus 4x negatif 5. Maka adalah integral dari x kuadrat plus 4x negatif 5. Ini adalah integralkan. Maka kita harus mengintegralkan satu per satu ya. Integral dari x kuadrat itu berapa? Ditambah dengan integral dari 4x, kemudian integral dari negatif 5. Kita integralkan satu per satu. Integral dari x kuadrat, berarti x kan maknanya boleh 1x kuadrat, boleh kan? Sama kan? Sama, berarti 1 per berapa? 1 per apa?
1 ini adalah pangkatnya 2. Maka 2 ditambah dengan 3, X pangkatnya nambah 1. 2 ditambah dengan 1. Sampai sini paham? Sampai sini paham? Oke, ini 2 plus 1 ya. Kakak hapus ya. Ini 2 plus 1 dikali dengan X 2 plus 1 ditambah integral. Kita integralkan ini berapa kalau kita integralkan? Berarti hasilnya berapa? Berapa? 4 ya kan per 1 ya kan plus 1 X pangkat 1 plus 1 integral dari negatif 5 itu adalah berapa? Negatif dari 5 adalah negatif berapa integral ini? Berubah menjadi apa? Ini kan berarti 5 dikurangkan dengan 5 X ya, integral dari 5 adalah kalau ini kita integralkan berubah dengan negatif 5. Kita operasikan dulu ini ya. Negatif 1 plus 3 X pangkat 3 plus 4 dibagi 2 berarti berapa? 2 X pangkat 2 negatif integral dari negatif 5 itu berapa? Negatif 5 X, jangan lupa. C adalah konstantanya. Ya, maka hasil integralnya berarti berapa? Integral tak tentu dari ini adalah integral dari ketemu hasilnya berapa? 1/3, ya kan? X pangkat 3 ditambah dengan 2 X kuadrat negatif 5X plus C. Ini adalah hasil dari integral tak tentunya. Oke, sampai sini paham? Sampai sini bisa dipahami? Oke, baik. Ketika kakak mempunyai soal lagi ya, coba kita latihan soal yang kedua. Ya, oke. Soal yang kedua, jika soal seperti ini. Jika apa? Fx itu adalah integral dari 3x kuadrat plus 2x plus 1 dx ya. Dan F0 kita sama dengan 7. Maka nilai dari Fx itu berapa? Maka Fx-nya itu berapa? Ini yang akan kita cari. Kita mempunyai integral kan? Dan F0-nya itu diketahui 7. Maka Fx-nya itu kira-kira berapa? Sama konsepnya. Karena dia tidak punya batasan bawah atau atas, maka ini akan ketemunya adalah apa? Integral tak tentu. Kita integralkan satu persatu ya. Integralkan soalnya kan integral dari 3x kuadrat plus 2x plus 1 ya kan dx. Maka kita integralkan satu persatu. Integral dari 3x kuadrat berubah menjadi apa? 3 akarnya kan 2 ya, pangkatnya 2 ya di sini ya. Berarti 2 plus 1 ya kan? X pangkat 2 plus 1. Sampai sini paham? Bisa dipahami? Bisa? Bisa dipahami? Bisa. Kita integralkan yang ini ya. Berarti ya, integral dari ini berapa? Ditambah 2 per. Ini X pangkat 1. Berarti 1 pangkat ditambah dengan 1. X pangkat berapa ini? Pangkat 1 ya. 1 ditambah 1 ya. Ditambah dengan integral dari 1 adalah X. Dan jangan lupa kita tambah dengan konstantanya atau C. Karena bentuk umum dari integral adalah plus C ya. Plus X plus C. Sampai sini bisa dipahami? Oke, kita masukkan ya anak-anak ya. 3/3 X pangkat 3 ditambah dengan 2/2 apa? X kuadrat plus X plus C ya. 3 dibagi dengan 3 hasilnya berapa? Habis. Berarti sisa berapa? X pangkat 3 ditambah dengan 2 dibagi dengan 2 berapa? 1 ya kan?
Berarti boleh ditulis X kuadrat ya. X kuadrat plus X plus C. Ini adalah bentuknya. Nah, di situ diketahui ya anak-anak ya. Kita tuliskan di sini ya. Ketemu tadi ya, integralnya adalah, ketemu integralnya, hasil integralnya adalah X pangkat 3 ditambah dengan X kuadrat ditambah dengan X ditambah dengan C. Dalam soal tadi itu dimisalkan bahwa F0 itu sama dengan 7 ya. F0 itu sama dengan 7. Maka kita substitusikan X-nya diganti dengan 0 ya. Berarti ya, substitusikan X itu sama dengan 0. Kita masukkan berarti kita ganti X-nya berubah menjadi 0 ya. Dan disama dengan 7 ya anak-anak ya. X pangkat 3 ditambah dengan X pangkat 2 ditambah dengan X ditambah dengan C disama dengan 7. Kita substitusikan untuk X-nya adalah 0. Berarti 0 pangkat 3 ditambah dengan 0 pangkat 2 ditambah dengan 0 plus C sama dengan 7. Bilangan apa saja kalau di bilangan pokok dipangkatkan dengan bilangan apa saja? 0 itu pasti hasilnya adalah 0 ya. Berarti ini 0 tambah 0 plus C sama dengan 7. C sama dengan 7 ya. Jadi kita masukkan ke bentuk awalnya. Jadi ini kan bentuk awalnya ya. X pangkat 3 ditambah dengan X kuadrat ditambah X plus C. Kita masukkan C-nya adalah 7. X pangkat 3 ditambah dengan X kuadrat ditambah dengan X plus 7. Ini adalah hasil akhirnya. Apakah bisa dipahami anak-anak? Paham? Oke, pintar, paham. Oke, habis ini kita akan belajar tentang integral tak tentu. Tentu ya. Yang pertama, maaf, tadi kita sudah belajar mencari integral tak tentu. Habis ini kita akan mencari integral tentu ya. Integral tentu itu apa? Coba masih ingat definisi dari integral tentu itu apa ya kira-kira ya? Oke. Integral tentu ya. Integral tentu. Yang dinamakan integral tentu itu adalah bentuk integral, ya kan? Bentuk integral. Oke, bentuk integral ya yang memiliki batasan. Dia mempunyai batasan yang memiliki batasan. Batasan atas, ya kan dia punya batasan nih. Batasan atas dan bawah. Batasan atas dan batasan bawah yang jelas. Yang jelas. Dan jelas. Sehingga pada akhirnya apa? Sehingga apa? Menghasilkan hasilkan sebuah apa? Sebuah nilai ya, sebuah nilai. Nah, untuk rumus dari integral tak tentu itu ada bermacam-macam ya. Banyak jenisnya. Yang pertama bentuk umumnya adalah integral tak tentu adalah ketika ada batasan A itu adalah batas bawah dan B itu adalah batas atas dari fungsi X dx sama dengan fungsi dari X ya kan dengan batas apa? A, B. Maka diketahui dengan cara apa? Maka dari fungsi batas B, batas atas dikurangi dengan fungsi dari batas A. Sampai sini paham? Berarti bedanya kalau tak tentu dia tidak punya batasan ya. Kalau tentu dia mempunyai batasan. Kemudian ada yang
lain. Jenis yang lain apa? Coba jenis integral tentu yang lain adalah konsepnya gimana? Ketika ada integral batas AB dari K ya, K di sini adalah konstanta dari f X dx, maka K-nya kita keluarkan. K integral dari batas A sampai B f X dx ya. Apa di sini? Dengan K ya kan anak-anak? Dengan K itu apa di sini? Dengan K adalah konstantanya. Konstanta. Oke. Kemudian ada sifat yang ketiga berarti. Sifat yang ketiga ya, ketika ada integral batas A, B, fungsi dari X plus minus, tergantung itu operasinya ditambah atau dikurangi. Dari G X dx, maka berubah menjadi apa? Integral dari batas A sampai B fungsi dari X dx plus minus, boleh operasinya penjumlahan, boleh operasinya pengurangan ya. Integral dari batas A B ya kan? Gx dx. Oke, lanjut yang keempat. Ketika ada integral batas A sampai B, fx dx, maka ditambah dengan ketika ada ini ya, integral dari batas AC, fx dx, maka ketemunya apa di sini? Berarti integral dari batas apa? A sampai C kan di sini mempunyai batasan yang berbeda ya. AB kemudian ada AC. Maka batasnya adalah berubah menjadi batas bawah A, batas atas C, F, X, D, X ya. Kemudian ada lagi sifat yang kelima. Itu adalah ketika ada integral batas A, B, F, X, D, X itu berubah menjadi apa di sini? Apa? Negatif boleh disama dengankan apa? Negatif dari batasnya dibalik ya. Berarti batas dari B ke A dinegasikan dulu kalau batasnya dibalik ya. F X D X sehingga apa? Menemukan apa? Sehingga F fungsi dari B, batas B dikurangi dengan fungsi dari batas A. Ya kan? Berarti kalau negatif berarti apa? Negatif dari fungsi f dari batas B dikurangi dengan f dari batas A. Paham? Ini adalah sifat yang kelima. Ada juga yaitu kita akan belajar dari sifat yang keenam. Sifat yang keenam dalam integral tak tentu dari batas A, B, F, X, dx itu adalah sama dengan 0. Gimana? Apakah bisa dipahami dari jenis-jenis dari integral tentu? Pokoknya pembedanya itu hanya di batasan. Kalau integral tak tentu dia tidak mempunyai batasan, batas bawah atau batas akhir. Sedangkan integral tentu dia mempunyai batasan, batas bawah dan batas atas yang dimisalkan dengan A, batas bawah dan batasnya adalah B. Atau sebaliknya. Untuk memperjelas pemahamannya, kita akan masuk ke dalam latihan soal ya anak-anak ya. Coba ketika kakak mempunyai soal seperti ini. Integral dari batas 1 ke 3, batas ya 1, 3, integral dari 6x kuadrat plus 4x dx. Apa sih yang harus kita lakukan ketika ada soal seperti ini? Kita mengintegralkan satu persatu dahulu. Ya, kita integralkan. Berarti integral dari batas 1 ke 3. Integral ini berarti berapa kalau diintegralkan? Ya kan berarti berubah menjadi apa? 6 per pangkatnya berapa ini? 2. 2 plus tambahkan 1. X pangkatkan ditambah 1. 2 plus 1. Kita integralkan yang ini.
plus apa ini berarti? Plus integral dari apa? Integral dari 4x itu apa? Integral dari 4x. 4x kan berarti pangkat 1 ya. Per 1 plus 1 x pangkat 1 plus 1 ya. Kita hitung berarti integral dari beta 1 ke 3. 6 dibagi 2 plus 1 kan 3 ya anak-anak ya. 6 dibagi 3 hasilnya berapa? 2. Oke, masukkan. 2x pangkat 3 ditambah dengan 4 dibagi 1 plus 1 berapa? 2. Berarti 4 bagi 2 hasilnya adalah 2x pangkat 2. Nah, ketika kita sudah integralkan berarti ketemunya apa? Integral dari ini yaitu ketemunya adalah 2x pangkat 3 ya kan? 2x pangkat 3 ditambah dengan 2x kuadrat dengan batas atasnya adalah 3, batas bawahnya adalah 1. Kalau sudah seperti ini apa yang kita lakukan, Kak? Kita lakukan dengan cara mensubstitusikan batasnya ya. Batas atas dikurangkan dengan batas bawah. Kita substitusikan satu per satu ya. Berarti 2 dikali dengan berapa diganti dengan batas atasnya berapa? 3. Berarti 3 pangkatkan 3 ditambah dengan 2 dikali dengan 3 pangkat 2. Kemudian kita substitusikan ganti dengan 1. Kita menggunakan operasi pengurangan. Dikurangi dengan 2 kalikan 1 pangkat 3 ditambah dengan 2 kalikan 1 pangkat 2. Oke, habis ini kita operasikan satu persatu dulu ya. Oke, 3 pangkatkan 3 berapa? 3 pangkatkan 3 itu berapa? 3 pangkat 3 itu adalah 27. Iya, 27. Kita masukkan berarti 2 kalikan 27 ditambah dengan 2 kalikan 9 ya kan? Dikurangkan dengan berapa? Bilangan apa saja kalau kita bilangan pokok 1 dipangkatkan dengan angka berapa saja pasti hasilnya tetap. Berarti di sini tetap ya, tidak berubah ya. 2 plus 2. Oke. Kita pindah ke sini ya. Oke, kita tulis ulang. Berarti 2, ketemunya kan 2 kalikan 27 ditambah berapa? 2 kalikan berapa tadi? Kalikan berapa? 2 kalikan berapa? 2 dikali 9 dikurangkan dengan 2 plus 2, 4. 2 dikali 2, 7, hasilnya berapa? 54 ditambah 18, ya kan? Dikurangkan dengan 4. 54 ditambah 18 berapa? 72, Kak. Oke, pintar. Dikurangi dengan 4. Hasilnya adalah 68. Nah, di sini adalah dia tidak bentuknya sudah tidak fungsi, tapi dalam bentuk nilai. Maka itu dinamakan dengan integral tentu. Ya, sampai sini bisa dipahami? Anak-anak, bisa Kak? Oke, coba kita lakukan soal lagi untuk menguji pemahaman kalian. Apakah sudah paham atau belum ya? Oke, oke. Soal satu lagi ya. Coba. Soal satu lagi, coba ya. Nomor 2. Hmm, Hasil dari, coba, integral dari batas negatif 1 x kuadrat x dikurangi 6 dx. Nah, ini pasti adalah integral tentu karena dia mempunyai batasan. Batasannya adalah dari batas 1, batas negatif 1 ke 1. Ketika ada soal seperti ini berarti kita kalikan dulu ya. Ya, berarti kita kalikan satu per satu. Integral dari batas 1 ke 1. X kuadrat dikalikan X, berarti ketemunya apa? X pangkat 3 dikurangi dengan 6 X kuadrat D
dx. Kita integralkan satu per satu. Integral dari x pangkat 3 itu apa? Dari batas negatif satu ke satu. Ini kan pangkatnya adalah 3 ya. Berarti 1 pangkatnya bertambah satu. 3 plus 1. X pangkat 3 plus 1 dikurangkan dengan apa? 6 per pangkatnya berapa di sini? 2 plus 1 X pangkat 2 plus 1 ya. Oke, kita masukkan. Berarti 3 ditambah satu berapa? 4 ya? 1/4 X pangkat 4 dikurangkan dengan 6 dibagi dengan 2 plus 1. 2 plus 1 itu berapa? 3, pintar. 6 dibagi 3 dapatnya berapa? 2, Kak. Oke, 2 X pangkat 3. Maka ketemunya adalah 1/4 X pangkat 4 dikurangkan dengan apa? 2 X pangkat 3 dengan batasnya adalah negatif 1 hingga 1. Apakah sampai sini sudah selesai, Kak? Belum selesai. Kita cari lagi dengan cara mensubstitusikan batas-batasnya ya. Kita substitusikan batasnya. Kita tulis kembali tadi apa jawabannya yang terakhir setelah integralkan? Yaitu ketemunya adalah 1/4 X kuadrat dikurangkan dengan apa? 2 X pangkat 3 dengan batasnya adalah negatif 1 plus 1. Kita substitusikan dulu dengan 1 dan negatif 1. Yuk kita substitusikan ya. 1/4 dikali dengan 1/2 dikurangkan dengan 2 dikalikan 1/3 dikurangkan dengan hasil substitusi negatif 1. Berarti 1/4 dikali dengan negatif 1 kuadrat dikurangi 2 dikali dengan negatif 1/3. Sampai sini paham? Kita operasikan ya. Tetap ya di sini ya, karena 1/2 juga tetap. 1/4 dikurangkan dengan 2. Dikurangkan dengan hasil ini juga tetap ya. 1/4 yang berbeda adalah di sini. Negatif 1/3 itu berapa? Negatif 1 dikali dengan negatif 2. Negatif 2 dikali negatif 1 hasilnya adalah plus 2. Oke, sampai sini. Karena di sini adalah dia mempunyai penyebut yang berbeda, ya, pembilang dan penyebutnya adalah berbeda. Ini adalah boleh ya, 2 itu boleh ditulis 2/1, ya kan? Ini juga 2/1. Maka kita samakan, berarti diubah ke dalam bentuk penyebutnya adalah 4, ya kan? Berarti ini kan 1/4 negatif diubah ke 4, berarti dikali dengan 4 hasilnya adalah 8/4, ya kan? Dikurangkan dengan 1/4 ditambah berapa ini? Dikalikan 4, dikalikan 4 berarti hasilnya adalah 8/4. Kita penjumlahan seperti biasa. 1 dikurangi 8 berapa? Negatif 9 ya. Maaf, ini gambar apa ya kan? Iya. Masih fokus? Fokus ya anak-anak ya? Negatif 7/4 dikurangkan dengan 9/4. Ketemunya berapa berarti? Negatif 16/4. Negatif 16 bagi 4 itu hasilnya berapa? Negatif 4. Nah, ini adalah hasilnya berbentuk nilai. Maka ini dinamakan dengan integral tentu. Gimana penjelasannya mengenai integral? Bisa dipahami anak-anak? Bisa dipahami apa enggak? Bisa, Bu. Iya, bisa. Pintar. Berarti kita hari ini sudah belajar ya. Belajar tentang integral tentu dan integral tak tentu. Pokoknya intinya dari integral itu pangkatnya ditambah dengan 1. Bertambah 1 ya. Ketika dia punya batasan, maka batas bawah atas dikurangkan dengan batas bawah untuk pensubstitusiannya ya. Baik. Mungkin pertemuan hari ini sudah cukup ya. Apakah ada yang ditanyakan atau dibingungkan? Belum, Bu. Tidak ada. Oke, baik. Berarti tidak ada yang dibingungkan ya.
Pintar sekali. Baik ya, Ibu akhiri untuk pertemuan hari ini ya. Kita akan bertemu lagi di minggu depan dengan topik yang berbeda. Nanti sebelum les ini berakhir, Ibu akan kirimkan beberapa soal buat latihan untuk mengukur apakah mampu enggak mengerjakan, apakah paham enggak mencari integral, baik integral tak tentu maupun integral tentu. Sekian ya pembahasan dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di minggu depan. See you. Oke. Oh, dia nggak punya kayak gituan ya ya nanti beli ya. Aku di mama.